ini kami tadi baru selesai sidang keterangan ahli pidana narkotika dan ahli juga mengenai rehabilitasi. Di samping saya ada Pak Anang Iskandar, ya, mantan kepala BNN yang akan bercerita banyak tentang hakikat seorang pengguna dan apa yang terbaik bagi seorang pengguna narkotika, ya, yang kecanduan tentunya, ya. Jadi tidak banyak bicara, silakan bertanya kepada Pak Anang Iskandar yang adalah mantan kepala BNN sejak tahun 2012 sampai dengan 2015. 4 tahun, ya? 3 tahun. 3 tahun. Tadi Silakan. kan dalam pledoi Bapak menjawab bahwa Faris Asep tidak bisa dijerat pengedar, ya Pak? Yes. Seperti apa Pak? Ya, undang-undang narkotika membagi 6 peran, 1 peran, ya kan? Kejahatan narkotika itu sebagai penyalahguna, 5 peran sebagai pengedar. Nah, Farid ini, ya kan, yang membeli narkotika untuk dikonsumsi, artinya yang bersangkutan penyalahguna bagi diri sendiri. Penyalahguna narkotika kalau di asesmen atau dimintakan visum, namanya pecandu. Namanya pecandu. Nah, pecandu ini wajib dihukum rehabilitasi. Kalimatnya wajib. Kenapa wajib? Kalau Farid nanti terbukti salah melakukan tindak pidana narkotika, Farid dihukum atau diputus menjalani rehabilitasi. Tapi kalau terbukti Farid nanti tidak bersalah melakukan tindak pidana narkotika, maka Farid ditetapkan. Faris ditetapkan oleh hakim menjalani rehabilitasi. Artinya rehabilitasi wajib, baik salah maupun tidak salah terhadap penyalahguna itu wajib direhabilitasi. Ya, terbukti salah, tetapi kalau menggunakan paradigma hukum pidana, maka kalau terbukti salah, penjara. Itu masalahnya. Dan kalau tidak terbukti salah, dibebaskan. Itu hukum pidana. Sekali lagi, ya kan, tadi sudah saya sampaikan sebagai saksi ahli bahwa pengadilan negeri itu berwenang hanya untuk perkara pidana dan perdata. Sedangkan perkara narkotika tidak ada kewenangan pengadilan negeri, karena undang-undang narkotika sumber hukumnya adalah konvensi internasional yang mengatur masalah narkotika sebagai obat. Ingat loh ya, narkotika sebagai obat. Penanggulangannya secara kesehatan dan secara pidana. Nah, terhadap penyalahguna seperti Farid itu harus dilakukan pendekatan kesehatan, direhabilitasi. Saya kasihan, umurnya sudah tua, badannya habis. Itu membuktikan dia adalah pecandu. Dia tidak mikir makan, yang dipikir adalah bagaimana caranya secara rutin mengkonsumsi narkotika supaya dia tidak sakau. Karena narkotika itu obat. Kalau sakau dikasih narkotika, dia akan normal kembali. Nah ini, jadi pemahaman ini yang harus dimiliki oleh penegak hukum, mulai dari hakim, jaksa, dan penyidik, bahwa pendekatan penyelesaian masalah narkotika, khususnya penyalahguna, menggunakan pendekatan kesehatan, tidak diperlukan pemidanaan. Kalau dipidana, negara itu rugi kobol-kobol. Berapa biaya penyidikan, berapa biaya penuntutan, berapa biaya pengadilan, berapa biaya ngasih makan tahanan, berapa biaya membangun infrastruktur penegakan hukum, termasuk infrastruktur lapas. Kejahatan narkotika itu bukan kejahatan yang rumit, kejahatan yang simpel, ya kan? Yang digolongkan dengan transnational crime, bukan extraordinary crime yang sulit, enggak. Hanya perlu sistem yang dibangun negara ini harus pas, kebijakan hukumnya pas, implementasinya pas.
rehabilitasinya bagus, baru bisa menyelesaikan masalah narkotika. Oke? Dalam kasus Mas Faris ini adalah benar sebagai ahli dengan posisi netral, agar supaya teman-teman media mungkin tadi melihat tanggapan dari jaksa penuntut umum tidak ada pertanyaan sama sekali, begitu juga dengan majelis hakim tidak pertanyaan sama sekali, karena mungkin dipikir ini adalah mungkin subjektif karena dihadirkan oleh tim penasihat hukum, oleh terdakwa, tapi ini adalah objektif, kenetralan. Bahkan beliau datang kemarin itu adalah kesukarelaan karena sebagai pengamat narkotik melihat sayang aja Mas Faris ini sebagai pencandu harus dihukum oleh negara seperti ini, seperti itu. Ya, itu harus digarisbawahi. Terima kasih teman-teman media. Lanjut pertanyaannya. Ya. Cara hukumnya gimana Bang? Kenapa? Setelah mendatangkan ini. Setelah mendatangkan keterangan ahli, nanti ada penuntutan. Cuman kan tadi sudah disampaikan oleh saksi ahli bahwasanya status pengguna dan pengedar beda. Kalau pengguna tidak perlu disidang, ya. Kalau pengedar disidang dipidanakan, begitu. Memang belum ada khusus pengadilan narkotika, tapi pengadilan negeri berwenang untuk pengedar. Tapi kalau untuk pengguna ini memang seharusnya langsung direhab. Makanya kepekaan dari penyidik, kepekaan dari majelis hakim untuk menentukan apakah seseorang itu pengedar atau pengguna. Nah, ini kita sudah dapat fakta-fakta dari persidangan terdahulu bahwasanya seorang Faris RM memang adalah pengguna berat yang pernah direhab tapi kemudian masih kecanduan sedikit sehingga dia menggunakan lagi. Jadi karena dia pengguna, pasal-pasal yang didakwakan semua kan adalah pasal mengenai pengedar. Pasal 114 pengedar, pasal 111 pengedar, pasal 112 pengedar. Sementara Faris RM adalah pengguna. Harapan kita penuntutan ini juga mengikuti pola-pola yang sudah ada dalam persidangan, bukti-bukti dan fakta-fakta, sehingga tuntutannya harusnya lepas atau tuntutnya adalah rehabilitasi. Tapi itu harapan kami sebagai pengacara. Tapi kami berharap banyak kepada majelis hakim nanti ketika kita mengajukan pledoi dan permohonan untuk mengajukan rehabilitasi, ini kemudian mudah-mudahan harapannya diterima oleh majelis hakim berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada. Nah, sidang selanjutnya adalah di minggu depan tanggal 21 Juli itu mengenai penuntutan dari jaksa penuntut umum.